Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Tema kita hari ini adalah pendidikan pada masa Belanda dan Jepang. Kita sudah tahu bahwasanya di dalam buku pendidikan sejarah pendidikan Islam itu ada yang namanya sejarah pendidikan Indonesia, sejarah pendidikan Islam pada masa Belanda, dan sejarah pendidikan Islam di Indonesia pada masa Jepang. Dan itu di dalam buku itu temanya itu ada secara terpisah, yang mana memiliki tema sendiri dan cakupannya itu sangat luas dan sangat banyak. Jadi saya hanya bisa sekedar menerangkan tentang ringkasannya saja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Dahulu kala ada suatu cerita, ada seekor domba banyak orang Indonesia ya. Kemana-mana ceritanya. Jadi dahulu kala itu ada suatu kisah yang mana Indonesia ada pada masa penjajahan. Kita telah mengetahui penjajahan itu sangat lama sekali. Orang Belanda menguasai Indonesia memiliki suatu tujuan. Ada 3 tujuan orang Belanda menguasai Indonesia. Yang pertama adalah untuk ekonominya, kemudian untuk politik, yang ketiga adalah untuk penyebaran agamanya. Dan kita tahu pada masa itu ada tokoh yang terkenal di Belanda, namanya itu Amsterdam. Nah, itu menginginkan sesuatu kekuasaan di Indonesia, menginginkan politik, menginginkan ekonominya, menginginkan penyebaran agama Kristen. Jadi kenapa kok bangsa Belanda itu menginginkan ekonomi di Indonesia? Karena pada masa itu sumber daya yang ada di Indonesia itu sangatlah banyak. Kita menanam sesuatu langsung tumbuh kalau di Indonesia, berbeda dengan tanahnya yang ada di luar. Jadi itu salah satu. Jadi apa pendidikan Islam di masa Belanda? Jadi pendidikan Islam pada masa Belanda itu dilaksanakan secara sembunyi-sembunyi ya. Karena dahulu itu mereka itu menyebarkan agama Kristennya itu secara paksa. Jadi mereka berdakwahnya itu paksa. Kalau tidak mengikuti agama saya bunuh kamu. Itu. Jadi makanya kenapa kok penyebaran pada masa dahulu itu kenapa kok sembunyi-sembunyi? Jadi sangat lama. Pada tahun 1611 sampai 1618, pokoknya ya abad-abad 16-an itu Indonesia itu pernah dikuasai oleh Inggris. Sama tujuannya tidak lain itu hanya untuk mengambil alih ekonominya, kemudian politiknya, yang ketiga adalah untuk penyebaran agama. Jadi tidak jauh beda. Cuma perbedaannya adalah kalau Belanda itu lebih lama. Jadi penjajah yang paling lama menjajah Indonesia adalah Belanda. Dan bagaimana keadaan pendidikan Islam pada masa itu? Jadi pendidikan Islam pada masa itu bisa dianggap melalui proses perjuangan yang sangat berat. Dikarenakan pada masa itu dikarenakan takutnya akan tongkrongan pasukan Belanda, jadi Islam itu menyebar di Nusantara itu melalui beberapa tahapan, jadi sembunyi-sembunyi. Kemudian akhirnya pada abad ke-20, abad ke-21 abad ke-20 akhirnya Islam itu mulai ada suatu organisasi Islamah. Ya, ada organisasi Nahdlatul Ulama dan ada organisasi Muhammadiyah. Maka dari itu Islam itu mulai menyebar luas. Entah itu penyebarannya itu lewat universitas, atau lewat pendidikan pondok pesantren, atau lewat halaqah-halaqah di masjid, penyebaran masjid, pembangunan masjid. Jadi Islam secara bertahap sangat bertahap menjadi agama yang kokoh. Bahkan sampai sekarang agama Islam dan pendidikannya menjadi agama yang mayoritas di Indonesia. Yang terbarunya 2024 Islam itu
Urutan keberapa? Pertama. Urutan kedua. Pertama. Masih urutan pertama. Jadi Islam urutan pertama nih. Mayoritas Masih pertama. orang yang beragama di Indonesia, mayoritas agama di Indonesia adalah agama Islam. Dulu kita tahu bahwasanya mayoritas agama dahulu adalah Hindu, ada juga agama kepercayaan mereka. Akan tetapi sekarang Allah telah meninggikan agamanya sehingga agama Islam menjadi agama yang paling mayoritas di negara Indonesia. Maka dari itu semoga bukan hanya jumlah kita yang mayoritas, akan tetapi pengetahuan agama kita juga luas ya. Jangan cuma pengetahuan agama itu, jangan cuma kita Islam, akan tetapi pengetahuan agama itu namanya bilang tadi. Maka dari itu kewajiban kita sebagai umat Islam adalah untuk mempelajari ilmu agama. Itu wajib mempelajari ilmu agama, bukan hanya KTP saja Islam, tetapi kita juga tahu tentang Islam itu sendiri, dan kita juga melaksanakan perintah yang diperintahkan oleh Allah dan Nabi Muhammad SAW melalui agama Islam.